Tentang seorang pemuda, seorang remaja laki-laki bernama Raga yang usianya 17 tahun. Tapi setting ceritanya sendiri tuh tahun 2011. Jadi aku pengen bawa membaca untuk mengenang kembali masa-masa SMA-nya, karena aku milenial dan aku juga seumuran Raga pada saat itu. Jadi aku pengen yang baca bisa tahu gitu pada tahun segituan tuh kayak gimana sih remaja-remajanya gitu kan, terus yang trennya tuh apa segala macam. Nah, si Raga ini adalah seorang sinestet atau orang yang punya sinestesia, dan dia punya jadi sinestesia yang namanya lexical gustatory synesthesia, yang adalah kondisi di mana kalau dia mendengar kata, entah itu nama orang, entah itu kata biasa, suka ada rasa yang dia kecap atau dia baui gitu. Jadi ada aroma atau rasa yang dia rasakan seperti itu. Dan dia ketemu sama seorang gadis yang namanya Elora, dan nama ini tuh membuat dia bisa merasakan cita rasa teh melati racikan neneknya, dan itu spesifik sekali. Jadi si cita rasa itu gak bisa digantikan sama teh manapun gitu. Dan nama Elora tuh bisa memberikan nama yang persis sama sekali dengan itu gitu. Dan pertamanya dia penasaran kenapa kok bisa rasanya nih bisa sama persis gitu kan. Akhirnya dia lama-lama pengen lebih dekat, dan akhirnya pun suka sama Elora gitu, dan bahkan sampai kecanduan sama namanya gitu. Aku tuh ngerasa ya yang namanya sinestesia Raga tuh sebenarnya keren. Aku kebayangnya kalau jadi kayak dia tuh asik gitu. Cuman masalahnya karena dia punya kondisinya tuh kuat banget, bisa ngeganggu juga sih. Jadinya mungkin aku pengen punya kayak gitu, tapi nggak sampai sekuat itu gitu. karena dia sendiri tuh bisa sampai serangan panik ya, atau panic attack gitu, karena saking banyaknya diserang oleh segala macam aroma sama rasa gitu di saat yang bersamaan, pada saat dia mendengar banyak kata yang diucapkan dengan cepat, atau dia ngomongin kata dengan berbagai kata dengan cepat gitu. Jadi sebenarnya menurut aku tuh keren ya, cuman mungkin nggak sampai sekuat itu deh gitu. Yang pertama kenalin dulu kayak gimana anak populernya. Kebetulan kalau Raga itu kan dia pinter ya anaknya gitu, untungnya gitu. Dia beda banget sama aku, karena dia pinter di eksak. Dia karena kondisinya membuat dia jadi sering merasakan rasa dan aroma kata yang tidak dia suka, dia jadi cenderung menghindari pelajaran yang banyak kata-kata gitu, kayak misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan, karena supaya dia nggak ngerasain hal-hal yang nggak enak. Jadi dia lebih fokus ke pelajaran eksak yang banyak angkanya gitu. Dia lebih suka angka, dan itu membuat dia jadi lebih pinter di situ. Nah, ketika dia tahu bahwa Elora lemah di pelajaran, disitulah dia mulai masuk gitu kan, asik. Dia nawarin jasanya untuk jadi tutor Elora gitu. Dan mungkin kalau kalian juga punya crush atau naksir sama anak-anak populer, sementara kalian ngerasa nggak populer, yang pertama tuh cari tahu dulu tentang dia kayak apa. Dia maksudnya crush kamu gitu ya, apakah dia orangnya suka sesuatu hal yang mungkin bisa kamu jadikan gerbang untuk ajak dia ngobrol gitu. Misalnya kalau dia ternyata suka banget sama K-pop, ya kamu kenalilah K-pop seperti apa gitu kan, supaya dia bisa kamu bisa ajak dia ngobrol gitu. Nah, yang enaknya itu sebagai seorang Raga tuh, karena zaman dulu bukan enak ya, nggak enak maksudnya. Karena zaman dulu itu belum ada kayak WhatsApp, belum ada kayak Instagram ya. Zaman si Raga deketin Elora ini, ya mau nggak mau deketinnya nggak bisa virtual, beneran harus dateng orangnya gitu kan. Iya, tapi itu kayaknya ada sesuatu yang justru jadi jauh lebih di-appreciate sama crush kamu gitu. Siapa tahu aja kamu bisa cobain gitu kalau misalnya kamu punya crush sama orang. Wah, ini agak susah ya. Satu kata ya? Ini mungkin perjalanan kali. Iya nggak sih? Perjalanan. Aduh, kalau satu kata susah sih ya. Karena kan ini sebenarnya tentang tanpa spoiler ya. Ini tentang
pendewasaannya Raga dari mulai dia remaja sampai dia dewasa, dan bagaimana sinestesianya itu kurang lebih mempengaruhi cara dia mengambil keputusan, cara dia untuk berpikir, dan akhirnya ke titik dimana dia merangkul kondisinya itu untuk menjadikan dirinya lebih baik gitu. Itu kan nggak bisa disaripatin di satu kata ya, jadi aku susah juga sih, bingung. Katakanlah pendewasaan diri aja gitu deh, 2 kata ya itu ya. Apa? Maaf deh. Oke, sebentar ya. Halo? Halo? Ya? Lagi sibuk nggak? Aku mau nanya nih. Iya, temen aku nanya kalau pastel books itu rasanya apa ya? Pastel books, ya. Cat tembok. Cat tembok ya. Oh gitu. Oh pak, kental. Oke, kental sama kayak bawa cat tembok. Oh gitu. Ya sip. Oke, thank you ya, sorry ganggu. Oke, yaudah. Ya gitu katanya. Cat tembok. Kadang random ya, rasanya tuh ya ampun, ada-ada aja deh. Telora. Aku tuh suka sama cewek yang belak-belakan, terus berani, terus kayak cool, tomboy gitu kan. Aku gak kayak gitu, aku pengen cewek-cewek kayak gitu. Iya, apalagi sporty, aku kan gak bisa banget olahraga gitu kan. Dan Raga tuh lebih mirip aku, letoy gitu kalau olahraga segala macam. Terus yang aku lebih suka itu walaupun hidupnya olahraga berat, dia itu tough gitu. Sementara Raga kadang suka komplain. Kayak aku juga sih gitu, jadi makanya aku lebih pilih orang. Punya sensasi ya, punya lebih bisa melihat hidup dengan cara yang lebih berbeda aja sih gitu. Walaupun mungkin nggak sampai semengganggu Raga gitu ya, cuman dari sensasi aku sendiri sih aku bisa ngelihat kayak hal-hal yang mungkin orang lain nggak kebayang gitu, dan itu bikin jadi lebih asik sih hidup. Kata-kata. Karena aku suka kata, aku suka sekali kata, makanya aku anak sastra karena aku suka kata. Aku tuh orang yang cenderung dari kecil tuh punya penciuman yang tajam sih. Jadi kayaknya aku lebih milih aroma, karena aroma itu bisa bikin aku jadi mengenang masa lalu dan hal-hal yang aku pikir nggak akan aku inget lagi, tapi jadi kayak mengalaminya lagi gitu loh. Kalau aku ngendus sedikit aja terus aku langsung inget, oh iya waktu itu aku lagi ini gitu sih. Jadi aku kayaknya lebih milih aroma. Teh, karena aku punya aku nggak bisa minum kopi gitu, jadi tetap teh aja. Dan aku paling suka teh yang rasa vanilla. Suka vanilla teh. Iya, enak banget itu. Aku pernah nyobain, nggak ada di Indonesia sih, baru pernah nyobain, itu enak banget. Baik, karena sempurna itu hanya punya Tuhan. Kalau aku boleh milih ya, aku sebenarnya pengen intelektual, karena aku tuh orangnya sangat emosional. Aku sangat bergantung pada emosi. Dan kebetulan suamiku tuh orangnya sangat bergantung pada intelektual gitu. Jadi ya kita kurang lebih saling menyeimbangkan lah. Ya udah sih. Oke, udah selesai kan? Oke, thank you. Salam juga buat Raga. Iya, nanti aku sampein salamnya ya. Makasih.